Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk IPA. Sebelum kita lanjut untuk pertemuan hari ini, mari kita semua berdoa sebelumnya agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk anak-anakku semua, hari ini untuk materi IPA kita akan lanjut pada KD kedua, di mana untuk KD pertama sebelumnya dulu kita sudah ulangan harian. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut pada KD kedua, yaitu sistem pernapasan manusia, di mana untuk KD kedua ini bunyinya yaitu mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, jadi sesuai dengan bunyi KD-nya, tentu kita akan mempelajari organ-organ yang ada pada sistem pernapasan tersebut. Kemudian hubungannya dengan kesehatan berarti gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan. Baik, untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan respirasi internal dengan respirasi eksternal. Dan yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, baik, untuk anak-anakku semua, pada sistem ini atau tentang pernapasan saya yakin bukan sesuatu yang baru, karena kita semua selalu melaksanakan atau selalu bernapas setiap saat. Mungkin ada yang sampai beberapa kali dalam 1 menit ya. Dan di pelajaran kelas 7 dulu kita juga sudah mempelajari bahwa bernapas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, betul. Dan ini biasanya disebutkan sebagai ciri pertama. Kenapa? Karena ciri inilah yang menandai sebagai satu makhluk hidup, dalam arti bahwa jika ada makhluk hidup yang kemudian tidak bernapas lagi, maka dia tidak dianggap lagi sebagai makhluk hidup. Nah, apa yang disebut bernapas? Nah, saya yakin semua anak-anakku juga sudah pasti mengetahui. Di gambar kelihatan ada tanda panah oksigen masuk, kemudian ada lagi tanda panah yang keluar di mana ada tulisan CO2 atau karbon dioksida, sehingga kita bisa mengartikan bahwa bernapas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ini merupakan upaya makhluk hidup untuk memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida ke luar tubuh. Nah, tentu karena yang masuk adalah oksigen, pasti gas ini ada manfaatnya di dalam tubuh kita. Demikian juga karena yang kita buang adalah karbon dioksida, maka gas ini merupakan zat sisa atau sampah yang harus dibuang dari tubuh kita. Nah, selanjutnya ada kata respirasi. Nah, sebenarnya respirasi ini sama dengan pernapasan. Kalau kita tadi sudah mengetahui yang disebut bernapas, maka tentang pernapasan menyangkut prosesnya. Bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh kita ketika oksigen dan karbon dioksida tadi sudah kita buang. Dan diartikan sebagai proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ada pertukaran gas di sini, yang mana itu yaitu oksigen dan karbon dioksida.
atau bisa juga diartikan sebagai atau tujuannya dalam hal ini yaitu untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Nah, anak-anakku mungkin sudah memahami semua sebelumnya bahwa makanan yang kita makan itu manfaatnya adalah untuk memperoleh energi. Tetapi harus diketahui, energi yang terkandung di dalam makanan ini tidak bisa kita gunakan, atau energi yang terikat di dalam makanan ini tidak bisa keluar untuk digunakan oleh tubuh jika tidak mengalami pembakaran terlebih dahulu. Nah, siapa yang membakarnya dalam hal ini adalah oksigen. Nah, untuk itulah pernapasan bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Nah, gambaran di slide anak-anakku bisa perhatikan untuk pengertian dari pertukaran gas tadi. Ada oksigen yang berasal dari paru-paru, itu akan diserap oleh darah yang ada pada pembuluh darah kapiler untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida yang sudah diambil dari seluruh tubuh akan dibawa ke paru-paru untuk kemudian nanti akan keluar dari tubuh kita. Nah, untuk respirasi yang tadi diartikan sebagai pertukaran gas, ternyata di sini dibedakan menjadi dua. Jadi untuk respirasi pertukaran gasnya ada dua atau ada dua tahap. Ada yang disebut respirasi eksternal. Nah, yang mana yang disebut respirasi eksternal? Diartikan sebagai pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di pembuluh darah kapiler paru-paru. Nah, jadi itu yang disebut eksternal. Eksternal dalam arti masih di luar, baru antara organ pernapasan dengan pembuluh darah kapiler, dan ini terjadinya pada paru-paru. Nah, untuk tahap yang berikutnya, jadi untuk eksternal ditambahkan, jadi pada respirasi eksternal disebutkan bahwa pada proses tersebut darah dalam pembuluh darah kapiler akan mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju ke alveolus. Nah, baik, kita lanjut pada respirasi internal. Untuk respirasi internal diartikan sebagai pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan tubuh. Jadi tahap yang kedua, ketika sel-sel darah yang ada di dalam pembuluh darah tadi sudah mengangkut oksigen dibawa ke seluruh tubuh. Nah, ketika sudah sampai di seluruh tubuh, dalam hal ini di jaringan tubuh, kembali akan terjadi pertukaran gas, di mana pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kapiler yang ada di jaringan tubuh, akan melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Jadi setelah mengikat karbon dioksida, setelah melepaskan oksigen, oksigen akan menjalankan fungsinya untuk membakar makanan. Nah, makanan setelah dibakar akan dihasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida. Zat sisa ini lagi yang akan diikat oleh pembuluh darah untuk diedarkan sampai ke paru-paru dan seterusnya dibuang. Itulah yang disebut sebagai respirasi. Jadi ada dua, yaitu internal dengan eksternal. Nah, untuk berikutnya sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Karena harus diketahui, anak-anakku semua sudah paham yang disebut sebagai sistem organ pasti terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Demikian juga pada sistem pencernaan. Di sini ada beberapa organ untuk sistem pencernaan. Nah, yang pertama, semua sudah tahu kita bernapas, maka bagian yang pertama dilalui udara yaitu rongga hidung. Kemudian masuk ke bagian yang kedua namanya faring. Dan seterusnya menuju ke laring dan
trakea, kemudian bercabang menuju ke bagian yang disebut bronkus, dan berakhir pada paru-paru. Nah, inilah yang termasuk organ-organ pernapasan. Sehingga ketika kita bernapas, pada saat kita menghirup oksigen, maka oksigen akan masuk melalui saluran-saluran ini sampai pada paru-paru atau pada bagian alveolus yang terdapat di paru-paru. Nah, disinilah akan mengalami pertukaran gas, yaitu respirasi eksternal. Sehingga kalau kita menuliskan atau kita mengikuti jalur udara pernapasan manusia, maka jalurnya seperti ini, mulai dari rongga hidung ke faring, seterusnya kemudian ke laring, ke trakea, ke bronkus, paru-paru, masuk ke alveolus, kemudian ke sel-sel tubuh. Nah, inilah organ-organ pernapasan, dan organ-organ ini kita akan deskripsikan apa-apa cirinya atau apa yang terjadi pada masing-masing organ-organ tersebut. Kita mulai untuk organ yang pertama, yaitu rongga hidung. Nah, kenapa disebut dengan rongga hidung? Harus diketahui oleh anak-anakku semua, lubang hidung kita sebagai muara, udara masuk, di dalamnya ada ruangan. Dan ruangan inilah yang kita sebut sebagai rongga hidung. Di gambar kalian bisa perhatikan ruangan atau rongga hidung. Nah, ternyata rongga hidung ini merupakan tempat pertama yang dilalui oleh udara pernapasan, dan di dalamnya dilengkapi dengan alat-alat. Ada yang berupa rambut-rambut halus di lubang hidung kita, dan di dalam rongga hidung ada yang merupakan lendir atau mukus. Nah, dua bagian inilah yang membantu hidung dalam menyaring kotoran yang masuk ketika kita menghirup udara, karena udara yang kita hirup itu tidak berarti udara bersih. Bisa jadi ada partikel-partikel lain, bisa debu atau mikroorganisme. Nah, apa fungsinya di sini? Yang untuk rambut-rambut halus yang ada di lubang hidung kita. Nah, ternyata fungsinya yaitu menyaring debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian untuk lendir atau mukusnya, yaitu sebagai perangkap benda asing yang terhirup saat kita bernapas. Nah, inilah keuntungan ketika kita bernapas menggunakan hidung, karena ternyata kita juga bisa bernapas dengan mulut, tapi tentu lebih dianjurkan dengan menggunakan rongga hidung, karena pada rongga hidung ada alat yang bisa menyaring kotoran yang masuk. Nah, baik, pada organ berikutnya yaitu faring. Faring yang biasa juga disebut dengan tekak. Nah, apa itu faring? Faring merupakan rongga persimpangan menuju ke saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Jadi ternyata di dalam faring kita itu adalah rongga persimpangan. Ada yang menuju ke saluran pencernaan dan yang menuju ke saluran pernapasan. Nah, kenapa dianggap sebagai organ pernapasan? Karena ketika kita bernapas, udara juga harus melewati bagian tersebut. Jadi di sini ada jalan persimpangan. Nah, untuk organ yang ketiga, yaitu laring. Jadi setelah melewati faring tadi, berikutnya udara akan masuk ke bagian yang disebut laring. Nah, laring ini adalah penghubung antara faring dengan trakea. Jadi sebagai penghubung antara faring dengan trakea. Di laring ada yang disebut dengan epiglotis dan merupakan tempat dari pita suara. Nah, apa itu epiglotis? Di gambar anak-anakku bisa perhatikan ada yang ditunjuk sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini semacam katup atau palang untuk menutup saluran pencernaan ketika kita menelan makanan. Ya,
Jadi itu fungsi epiglotis. Di gambar anak-anakku bisa perhatikan ada semacam saluran terbuka dan ini akan tertutup pada saat kita menelan supaya makanan yang kita telan tidak salah masuk, tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, pita suara. Di dalamnya juga ada pita suara. Tentu sudah dipahami semua, pita suara inilah yang bisa menghasilkan bunyi ketika kita bersuara. Ketika ada udara yang berasal dari paru-paru, yang berasal dari saluran yang ada di tengah itu, keluar menumbuk pita suara kita bergetar sehingga menimbulkan bunyi atau suara. Hanya saja bunyi yang kita keluarkan bisa berbeda-beda karena dibantu oleh pergerakan lidah dan bibir. Nah, itu yang terdapat pada laring. Namun pada laki-laki bisa juga menjadi atau di bagian tersebut juga terdapat jakun. Dan jakun ini nanti akan tumbuh ketika seorang laki-laki masuk pada fase remaja. Jadi merupakan ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Nah, karena di jakun ini merupakan daerah pada tempat pita suara, menyebabkan suara ketika sudah masuk pada fase remaja, seorang anak laki-laki suaranya akan mengalami perubahan menjadi lebih besar atau menjadi lebih berat. Ya, jadi itu yang ada pada laring. Nah, berikutnya yaitu trakea. Apa ini trakea? Trakea biasa juga disebut sebagai batang tenggorokan dan mulai dari pangkal leher masuk ke dalam bagian dada menuju ke paru-paru. Nah, anak-anakku mungkin pernah semua memegang lehernya bagian depan. Terasa kalau di bagian leher kita itu kelihatan seperti ada susunan gelang-gelang atau cincin-cincin. Nah, itulah trakea kita, itulah tenggorokan kita. Karena trakea itu merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Kenapa berupa gelang-gelang? Karena atau supaya pipanya, saluran ini selalu tetap terbuka sehingga kita bisa lebih leluasa untuk bernapas. Berikutnya dinyatakan bahwa trakea terletak di daerah leher, di depan kerongkongan. Jadi di bagian leher kita itu ada dua saluran, ada saluran tenggorokan yaitu trakea dan saluran kerongkongan atau esofagus yang merupakan jalanan pada makanan. Jalanan untuk makanan masuk ke dalam lambung, tetapi letaknya tenggorokan di bagian depan, makanya kita bisa raba. Di dalam trakea dilapisi selaput lendir. Jadi anak-anakku semua harus mengetahui di dalam trakea ini ada juga selaput lendir. Kemudian di pangkalnya atau di bagian pangkal dari trakea ini ada yang disebut sel-sel berambut getar atau biasa juga diistilahkan dengan sel silia. Nah, apa fungsi dari kedua bagian ini? Itu hampir sama dengan lendir yang ada pada rongga hidung tadi, yaitu untuk sebagai perangkap kotoran yang mungkin masih bisa lolos masuk sampai ke trakea. Nah, untuk sel-sel rambut getar ini juga seperti itu. Dia semacam alarm di dalam tubuh kita, di mana ketika ada kotoran atau ada benda-benda asing yang akan masuk ke dalam trakea, akan masuk ke dalam paru-paru, maka sel-sel ini akan memerintah tubuh kita atau otak kita untuk mengeluarkannya secara tiba-tiba. Mungkin anak-anakku ada yang pernah mengalami. Jadi disebutkan fungsinya untuk menolak debu atau benda-benda asing yang masuk bersama dengan udara. Nah, akibatnya apa? Maka terkadang ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memaksanya keluar sehingga kita akan batuk atau bersin. Ya. Baik, lanjut kita ke bronkus. Nah, bronkus ini sebenarnya masih bagian dari trakea, hanya disebut dengan nama lain karena dia bercabang.
Jadi merupakan cabang dari trakea. Ada yang menuju ke kiri, ada yang menuju ke kanan. Nah, kenapa bercabang dua? Karena paru-paru kita juga ada dua. Ada yang di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Nah, cabang dari bronkus inilah yang menuju ke paru-paru lah yang disebut sebagai bronkus. Tetapi setelah bercabang ke paru-paru, ternyata di dalam paru-paru bronkus masih bercabang lagi. Jadi dia akan bercabang terus, membentuk cabang-cabang yang lebih kecil. Dan cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus disebut bronkiolus. Dan bronkiolus akan membentuk pembuluh-pembuluh halus yang cabang-cabangnya nanti atau bagian yang paling kecil dari cabang-cabang bronkiolus ini disebut dengan alveolus. Baik, kita lanjut ke organ paru-paru. Paru-paru disebut sebagai alat pernapasan utama. Anak-anakku mungkin sering mendengar ketika kita ditanyakan, apa alat pernapasan pada manusia? Saya yakin semua anak-anakku pasti menjawab bahwa alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru. Nah, kenapa ini dianggap sebagai alat pernapasan utama? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena pada paru-paru inilah terjadi proses pertukaran gas. Masih ingat bahwa alveolus sebagai bagian terkecil dari paru-paru atau bagian terkecil dari bronkiolus merupakan tempat pertukaran gas. Nah, di dalam paru-paru jumlah alveolus ternyata sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih 300 juta buah dengan luas permukaan seluruhnya 80 meter persegi atau sama dengan 100 kali luas permukaan tubuh kita. Jadi ternyata permukaannya sangat luas. Nah, apa hubungannya? Kenapa permukaan dari alveolus ini harus lebih luas? Tadi kita sudah tahu bahwa alveolus sebagai tempat pertukaran gas. Nah, tentu supaya gas yang diserap atau yang bisa mengalami pertukaran pada alveolus lebih banyak, maka tentu permukaannya juga harus lebih luas. Artinya bahwa semakin luas permukaan alveolus, maka semakin banyak gas yang dapat diserap. Nah, di mana pada dinding alveolus ini mengandung kapiler-kapiler darah sebagai tempat difusi atau pertukaran oksigen ke dalam darah. Nah, itulah organ-organ dari sistem pencernaan. Jadi anak-anakku sudah memahami semua apa-apa yang merupakan ciri atau yang terjadi pada masing-masing organ pernapasan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, apa yang disebut frekuensi pernapasan di sini menyatakan jumlah atau jumlah pernapasan dalam satuan waktu tertentu. Secara normal, seorang dewasa biasanya frekuensi pernapasannya antara 12 sampai 20 kali per menit. Nah, tapi ternyata frekuensi pernapasan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah umur. Jadi ternyata umur juga dipengaruhi. Mungkin anak-anakku pernah memperhatikan seorang bayi, terutama yang baru lahir, itu kita kalau diperhatikan dadanya kelihatan naik turunnya lebih cepat, karena memang seorang bayi frekuensi pernapasannya lebih tinggi. Jadi kalau umurnya semakin bertambah, frekuensi pernapasannya juga semakin lambat, terutama pada usia lanjut, karena energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pada saat usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan itu mulai dari bayi, anak-anak, maka oksigen yang diperlukan juga relatif sedikit, sehingga frekuensi pernapasannya juga lebih rendah. Baik, untuk faktor yang kedua, yaitu jenis kelamin. Nah,
Pada umumnya kita tahu laki-laki itu lebih banyak bergerak atau lebih banyak aktivitasnya sehingga lebih banyak memerlukan energi, sehingga kebutuhan oksigen pada laki-laki lebih tinggi. Nah, karena kebutuhan oksigennya lebih tinggi, tentu supaya bisa menghirup atau menyerap oksigen lebih banyak, maka jumlah pernapasannya juga harus lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Nah, faktor yang berikutnya itu suhu tubuh. Ternyata semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Terutama metabolisme yang terjadi dalam tubuh yaitu proses pembakaran makanan. Sehingga karena lebih cepat, untuk itu pemasukan oksigen jika suhu tubuh kita tinggi juga harus lebih cepat dan lebih banyak. Faktor yang keempat, posisi tubuh. Jadi ternyata posisi tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan kita. Nah, berbeda jika kita berdiri atau pada saat kita duduk. Nah, disebutkan kalau kita berdiri tentu banyak organ-organ tubuh yang bekerja, terutama bagian otot pada kaki kita akan berkontraksi lebih banyak agar kita tetap bisa berdiri tegak. Nah, untuk itu dibutuhkan oksigen yang lebih banyak sehingga frekuensi pernapasan pun lebih meningkat dibandingkan jika aktivitas kita atau posisi kita hanya duduk. Kalau kita duduk, kontraksi otot lebih sedikit, malah lebih banyak yang berelaksasi atau lebih banyak yang beristirahat. Untuk itu kebutuhan oksigennya juga lebih sedikit. Nah, selanjutnya untuk frekuensi faktor yang mempengaruhi yang terakhir, yang kelima yaitu aktivitas tubuh. Nah, anak-anakku juga pasti sudah pernah mengalami atau membandingkan bagaimana frekuensi pernapasannya berdasarkan aktivitas tubuhnya. Misalnya setelah kalian habis olahraga, terasa kadang kita merasa ngos-ngos, ya, merasa capek karena banyak organ tubuh yang bekerja pada saat aktivitas tubuh kita juga tinggi, sehingga kebutuhan oksigen juga akan semakin banyak. Akibatnya frekuensi pernapasan pun akan lebih tinggi, akan meningkat. Nah, bagaimana anak-anakku semua sudah bisa memahami pelajaran kita untuk hari ini? Jadi untuk hari ini apa yang kita pelajari ada 4. Jadi yang pertama adalah perbedaan bernapas dengan respirasi. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang pengertian atau perbedaan respirasi internal dan eksternal, selanjutnya organ-organnya dan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Saya harap untuk anak-anakku semua di rumah bisa belajar lebih giat lagi. Walaupun kita belajarnya dari rumah, saya harap semua bisa tetap lebih giat lagi belajar, lebih semangat supaya apa yang kita harapkan semua bisa tercapai. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya di rumah, jangan banyak keluar, lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada materi mekanisme pernapasan. Supaya anak-anakku bisa memahami, bukunya bisa dipelajari di rumah tentang mekanisme pernapasan. Nah, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.